Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf-huruf athof. Huruf athof yang pertama yang akan kita bahas yaitu huruf waw. Waw sebagai huruf athof ini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama dari waw ini memiliki makna bersama-sama dan berkumpul dalam satu waktu. Sekali lagi, makna yang pertama dari waw athof ini adalah bersama-sama dan berkumpul dalam satu waktu. Contohnya seperti lafaz washola Khalidun wa Zaidun. Washola sampai Khalidun, siapa Khalid, wa Zaidun dan Zaid. Di sini Zaid sebagai kalimat yang ikut kepada lafaz Khalid. Jadi Zaid ini adalah ma'tuf, sementara Khalid di sini adalah ma'tuf alaih. Zaid dan Khalid ini sampai dengan waktu yang bersamaan. Jadi tidak berurutan atau saling mendahului. Ini adalah makna yang pertama. Kemudian yang kedua ini bermakna tartib. Yang dimaksud dengan tartib di sini adalah berurutan. Hal ini terjadi manakala di sana ada qarina atau petunjuk yang menyatakan bahwa adanya jarak waktu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang diikutinya. Contohnya seperti lafaz washola al-qitar was-sayyaratu ba'dahu. Washola sampai al-qitaru apa kereta api, was-sayyaratu dan mobil ba'dahu setelahnya qitar. Di sini as-sayyarah adalah merupakan ma'tuf dan lafaz al-qitar adalah ma'tuf alaih. Huruf athofnya di sini adalah waw. Waw di sini mengandung makna tartib. Kenapa? Karena memang pada susunan ini terdapat qarinah atau petunjuk yang menunjukkan bahwa waw ini bermakna tartib. Petunjuknya adalah lafaz ba'dahu. Jadi washola sampai al-qitaru apa kereta api, was-sayyaratu dan mobil ba'dahu setelahnya qitar. Jadi sayyarah ini sampai setelahnya al-qitar. Oleh karena itu di sini akan ada jarak waktu, sehingga yang sampai duluan adalah al-qitar, baru kemudian as-sayyarah. Contoh lain seperti lafaz walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Walaqad arsalna, dan demi sungguh arsalna telah mengutus siapa kami Allah, Nuhan kepada Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Ibrahim di sini adalah ma'tuf, sementara Nuhan di sini adalah ma'tuf alaih. Huruf athof yang digunakan adalah huruf athof waw. Waw di sini mengandung makna tartib karena memang pada susunan ini terdapat qarinah. Masa diutusnya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim tentu terjadi pada zaman yang berbeda dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ini tidak berada dalam satu masa. Jadi Allah mengutus Nabi Nuh terlebih dahulu, baru kemudian Nabi Ibrahim. Sehingga waw di sini mengandung makna tartib. Dan makna yang ketiga dari waw itu adalah mengandung makna takhyir. Takhyir di sini adalah memilih. Hal ini terjadi manakala waw athof ini jatuh setelah lafaz imma. Contohnya seperti lafaz idhab ilal madrasah. Imma masyan wa imma rukuban.
Idhab ilal madrasah. Idhab, hendaklah pergi siapa kamu, ilal madrasah, ke sekolah, imma masyan, padahal dalam keadaan berjalan, wa imma rukuban, atau dalam keadaan naik kendaraan. Lafaz masyan di sini takwilannya adalah masyan. Sementara lafaz rukuban di sini takwilannya adalah rokiban. Lafaz rukuban kedudukannya sebagai maktuf, sementara masyan di sini adalah maktuf alaih. Huruf athof yang digunakan adalah waw. Waw di sini mengandung makna memilih karena memang waw itu jatuh setelahnya imma. Imma masyan wa imma rukuban. Kamu pilih, mau pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Ini adalah makna yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah waw athof ini tidak memiliki makna apapun. Contohnya seperti lafaz hadarat at-tayyaratu walam tahdur as-sayyarah. Hadarat at-tayyarah, kapal terbang telah datang. Walam tahdur as-sayyaratu, dan belum datang as-sayyaratu, apa mobil. Susunan jumlah lam tahdur as-sayyarah ini adalah merupakan maktuf, sementara hadarat at-tayyarah ini adalah maktuf alaih. Jadi di sini jumlah ikut kepada jumlah yang lain. Huruf athof yang digunakan adalah huruf athof waw. Waw yang merupakan huruf athof dalam susunan ini tidak memiliki makna apa-apa. Jadi hanya sekedar penghubung tapi tidak bermakna. Ini adalah beberapa makna dari huruf athof waw. Selanjutnya setelah kita membahas tentang makna daripada huruf athof waw, sekarang kita akan membahas tentang ketentuan dari huruf athof waw. Ketentuan yang pertama adalah waw athof ini boleh menghubungkan berbagai macam maktuf, di mana maktuf alaihnya itu hanya satu. Jadi maktufnya di sini ada banyak, sementara maktuf alaihnya itu hanya satu. Dan letak daripada maktuf alaih ini adalah yang pertama atau lafaz yang paling depan. Contohnya seperti lafaz qara'tu al-kitabah wal majallah war risalah wal qissah dan lain sebagainya. Qara'tu, membaca siapa saya, al-kitabah, kepada kitab, wal majallah, dan majalah, war risalah, dan risalah, wal qissah, dan qissah. Di sini huruf athof waw menghubungkan banyak maktuf, sementara maktuf alaihnya di sini hanya satu, yaitu yang berada pada urutan paling depan. Dalam hal ini adalah lafaz al-kitab. Jadi lafaz al-qissah, ar-risalah, dan al-majallah ini semuanya adalah maktuf. Maktuf alaihnya adalah al-kitab. Kemudian ketentuan yang kedua adalah waw athof ini bisa menghubungkan maktuf dan maktuf alaih, baik kedua-duanya ini sama-sama berupa mufrad atau sama-sama berupa jumlah ataupun sama-sama berupa syibhul jumlah. Contoh yang sama-sama berupa mufrad seperti lafaz wasala Zaidun wa Khalidun. Wasala, sampai Zaidun, siapa Zaid, wa Khalidun, dan Khalid. Khalid ini adalah maktuf, sementara Zaid adalah maktuf alaih. Huruf athofnya di sini menggunakan waw. Antara maktuf dengan maktuf alaih ini sama-sama berupa mufrad, artinya tidak berupa jumlah atau syibhul jumlah. Kemudian contoh yang antara maktuf dan maktuf alaihnya ini sama-sama berupa jumlah.
Kita ambil contoh yang berupa jumlah ismiyah seperti lafaz man amila solihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha. Man amilah, man adapun barang siapa, amilah ialah mengerjakan siapa itu man solihan kepada amal soleh, fali nafsi, maka bagi dirinya lah pahala kebaikan tersebut. Waman asaa, waman adapun barang siapa asaa ialah berbuat buruk atau berbuat jelek siapa itu man fa'alaiha, maka atas dirinya lah ganjaran dosa yang telah dia perbuat. Dalam susunan ini man asaa adalah merupakan ma'tuf, sementara man amila solihan ini adalah ma'tuf alaih. Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih ini sama-sama berupa jumlah, yang dalam hal ini adalah jumlah ismiyah karena terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Selanjutnya contoh yang sama-sama berupa jumlah fi'liyah seperti lafaz Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Qul, katakanlah, Allahumma ya Allah, malikal mulki, zat yang merajain segala kerajaan, tu'ti engkau memberi al mulka kepada kerajaan, man kepada orang, tasha yang menghendakin siapa engkau, wa tanzi'u dan mencabut atau mengambil siapa engkau al mulka kepada kerajaan, man kepada orang, tasya yang berkehendak siapa engkau. Kita perhatikan lafaz tanzi'ul mulka dan lafaz tu'til mulka. Tanzi'ul mulka di sini adalah susunan jumlah fi'liyah, begitu juga lafaz tu'til mulka. Tanzi'ul mulka di sini kedudukannya sebagai ma'tuf, sementara lafaz tu'til mulka di sini kedudukannya sebagai ma'tuf alaih. Jadi bisa dilihat bahwa dalam susunan ini antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya di sini sama-sama terdiri dari jumlah fi'liyah. Selanjutnya contoh antara ma'tuf dan ma'tuf alaih ini sama-sama berupa syibhul jumlah. Contoh yang pertama yang sama-sama berupa susunan jar majrur seperti lafaz kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika. Kita perhatikan, kadzalika demikianlah, yuhi mewahyukan siapa Allah ilaika kepadamu, wa ilal ladzina dan kepada orang-orang min qablika dari sebelum kamu. Lafaz ilal ladzina min qablika ini adalah ma'tuf, sementara lafaz ilaika ini adalah ma'tuf alaih. Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih ini sama-sama berupa susunan jar majrur dan huruf atofnya di sini adalah menggunakan wawu. Jadi wawu bisa menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih yang sama-sama berupa susunan jar majrur yang merupakan syibhul jumlah. Kemudian contoh yang sama-sama berupa dzaraf seperti lafaz Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Rabbana, wahai Tuhan kami, iftah, mudah-mudahan membuka siapa engkau, bainana di antara kami, wa baina qaumina dan di antara kaum kami, bil haqqi dengan kebenaran. Kita perhatikan lafaz baina qaumina dan lafaz bainana.
baina qaumina ini adalah ma'tuf, sementara bainana di sini adalah ma'tuf alaih. Antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih di sini sama-sama berupa dzaraf, yaitu baina dan baina. Ini adalah contoh-contoh dari susunan ma'tuf dan ma'tuf alaih dengan huruf atau wawu yang berupa mufrad, jumlah, dan syibhul jumlah. Demikianlah pembahasan tentang huruf atau wawu yang dimulai dari makna serta ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam penggunaan huruf atau wawu. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.